Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan bawakan kita devosi ya. Dan pada pagi hari ini tema devosi kita cukup menarik, yaitu bertemakan tentang kurang tidur. Namun sebelumnya kita bersatu dulu dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu menyertai kami Tuhan dan melindungi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami dan kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat memperoleh hikmat daripada Engkau Tuhan, dan firman-Mu pada pagi hari ini kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Oke, pada pagi hari ini seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa tema devosi kita itu adalah tentang kurang tidur. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu, kira-kira pasti kalian sudah tahu apa arti tidur. Nah, menurut KBBI, tidur itu merupakan keadaan badan dan kesadaran. Maksudnya mengasuh adalah melepaskan lelah. Ya, di sini arti tidur itu berarti kita beristirahat. Ada beberapa negara yang menjelaskan bahwa pentingnya tidur itu gitu. Kemudian itu seperti yang terjadi di California, suatu negara maju yang menetapkan bahwa seorang supir yang akan mengendarai bus penumpang pada siang hari harus tidur minimal 10 jam pada malam sebelumnya. Nah, itu merupakan ketika seorang supir mengendarai bus, dia harus tidur minimal 10 jam pada malam sebelumnya. Di sini menceritakan bahwa tidur itu merupakan suatu hal yang penting. Selain itu, di Korean Airlines itu pernah mencermati bahwa rata-rata kesalahan navigasi penyebab kecelakaan pesawat terjadi pada jam tidur tengah malam. Itu artinya ketika kecelakaan pesawat di Korea itu setelah dicermati itu adalah disebabkan oleh kesalahan analisis navigasi, kesalahan pilot ketika menganalisis navigasi. Mereka kurang fokus, itu diakibatkan karena mereka kurang tidur. Nah, selain itu pesawat ruang angkasa Challenger namanya. Jadi ada suatu pesawat luar angkasa itu pernah mengalami kecelakaan akibat petugasnya mengambil keputusan yang salah ketika mengoperasikan pesawat luar angkasa tersebut. Kesalahan operasi itu diakibatkan karena ternyata si petugas itu merampung kerja maraton 20 jam dan hanya sempat tidur dalam 3 jam pada malam sebelumnya. Nah, di sini kita melihat bahwa hanya sedikit jam tidur si petugas ini, akibatnya dia tidak fokus dan berakibat fatal sehingga pesawat ruang angkasa pun mengalami kecelakaan. Nah, di sini beberapa negara ini mencontohkan ya bahwa tidur itu merupakan suatu hal yang penting. Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa tidur yang baik itu dalam satu hari itu harus dari jam 7 sampai 8 jam. Nah, ketika Ibu hitung-hitung 7 sampai 8 jam, kita misalkan aja 7 jam. Berarti ketika kita tidur jam 10, maka kita akan bangun jam 5 paginya. Nah, ketika kita tidur jam 10 malam, maka kita akan bangun jam 5 pagi, dan jam 5 pagi kita pasti beres-beres. Kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, di sini menceritakan bahwa pentingnya tidur itu gitu. Kemudian dalam tokoh Alkitab yang sangat berpengaruh dalam Alkitab yaitu Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita bahwa tidur itu merupakan suatu hal yang penting, istirahat itu merupakan suatu hal yang penting. Ketika Yesus berada di tengah-tengah pelayanannya,
Yesus meluangkan waktu untuk tidur. Nah, kita bisa baca dalam kitab Matius dan Lukas ya. Nah, kita coba baca dalam Matius 8 ayat yang ke-24. Matius 8 ayat yang ke-24. Ibu bacakan ya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kemudian ayat tambahannya ibu bacakan dari Lukas 8 ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekoyong-koyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, di sini menceritakan, kedua ayat ini menceritakan ketika Yesus naik perahu bersama murid-muridnya. Dan di tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau, ada suatu kejadian yang sangat besar gitu. Kejadian itu adalah datangnya angin ribut, datangnya taufan, datangnya badai. Nah, badai itu diakibatkan oleh gelombang laut yang sangat besar ya. Dan saat itu mereka berada di tengah-tengah laut, di tengah-tengah lautan atau danau gitu. Sehingga saat itu mereka sangat khawatir tentang apa yang terjadi saat itu. Namun pada saat terjadi taufan itu, terjadi badai itu, saat itu juga Yesus Kristus itu sedang tidur. Namun si murid-murid Yesus Kristus ini pun karena kekhawatirannya, mereka membangunkan Yesus Kristus untuk membangunkan Yesus Kristus. Dan saat itu Tuhan Yesus bilang, kalian jangan khawatir, tetap percaya kepada saya gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Tuhan menghardik atau menenangkan angin atau badai yang terjadi di lautan tersebut. Nah, ini menceritakan, kedua ayat ini menceritakan Yesus sedang tidur. Ditambah lagi dalam Markus 4 ayat yang ke-38, di situ ibu bacakan ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, mereka di sini hampir sama dengan Matius 8 ayat yang ke-24 serta dalam Lukas 8 ayat yang ke-23. Di sini mereka berada di tengah-tengah laut dan mereka khawatir akan hidup mereka gitu, karena mereka sedang berada dalam suatu badai, berada dalam suatu masalah besar, yaitu gelombang air laut yang sangat besar. Nah, mereka membangunkan Yesus Kristus dan berkata, Guru, engkau tidak pedulikah dengan kalau kita binasa gitu. Nah, di sini mereka sangat khawatir ya. Namun ketiga ayat ini menceritakan bahwa pentingnya tidur, sedangkan Yesus Kristus aja menyempatkan waktunya untuk tidur. Nah, dalam Markus ini ketika kita gali lagi, dia menceritakan ada kata yang mengatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Itu dalam beberapa teologi mengatakan itu berarti bahwa Yesus dengan sengaja tidur. Nah, ini mengartikan bahwa Yesus aja menyempatkan waktunya untuk tidur. Setelah seharian melayani di pagi hari sampai petang, itu terdapat dalam ayat yang ke-35 ya, di Markus 4 ayat yang ke-35. Sebelumnya Yesus melakukan pelayanannya mulai dari pagi hari hingga malam hari. Kemudian di ayat yang ke-38 diceritakan bahwa Tuhan menyempatkan waktunya untuk beristirahat, yaitu dengan tidur ya. Kemudian di sini sebagai manusia, tubuhnya mengalami keletihan dan perlu tidur untuk mengalami pemulihan. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia ciptaan Tuhan yang sangat terbatas, dan kita bukan hanya terbatas dari waktu, dari segala hal gitu. Kita juga terbatas dalam
energi kita dalam melakukan pekerjaan. Maka dari itu Tuhan memberikan kita kesempatan atau waktu untuk kita beristirahat, karena tubuh kita ini terbatas dan kita butuh istirahat. Selain itu, kita juga bisa lihat dari kejadian yang terjadi pada saat penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dalam 6 hari. Semua yang ada, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu terjadi dalam 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan tetapkan sebagai hari beristirahat. Nah, di sini pentingnya istirahat atau tidur itu Tuhan telah sediakan gitu. Tuhan kasih kesempatan kita untuk beristirahat. Selain pola makan, seharusnya pola tidur menjadi sesuatu hal masalah besar di tengah-tengah masyarakat. Jika merasa punya waktu, orang-orang enggan untuk tidur. Terlihat ketika, apalagi pada zaman sekarang, anak-anak atau para remaja, bahkan orang tua sekalipun asyik dengan games, asyik dengan HP, chattingan, nonton YouTube, nonton drama Korea, nonton dan segala macamnya. Itu mereka melakukannya hingga larut malam gitu. Padahal tidak tidur adalah siksaan bagi badan dan jiwa kita. Sebaliknya, tidak tidur cukup itu dapat menyegarkan dan memulihkan kekuatan kita kembali. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita melalui dengan kita beristirahat atau dengan kita tidur gitu, menyempatkan waktu untuk tidur, membuat kita siap menyambut tugas yang menanti di hari esok, di hari depan. Maka kita harus menyempatkan diri untuk tidur. Sedangkan seorang Yesus Kristus aja menyempatkan dirinya untuk tidur. Kenapa kita tidak gitu ya? Nah, di sini juga seorang motivator, seorang teologian mengatakan, yang bernama Charles mengatakan, ada kalanya hal paling spiritual yang dapat dilakukan seseorang ialah dengan tidur. Maksudnya adalah bahwa ketika kita tidur dengan baik, maka itu berarti kita menghargai Tuhan. Baik waktu yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah percayakan kepada kita dalam 1 hari, 2 hari atau selanjutnya. Serta di sini kita juga disadarkan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, sedangkan kita sebagai ciptaan manusia itu adalah terbatas. Jadi ketika kita manusia yang terbatas baik dari energi, kita harus menyempatkan waktu kita untuk beristirahat, memulihkan kembali tenaga kita. Nah, oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita menyempatkan waktu kita dan memberikan tubuh kita istirahat yang baik, sehingga itu menjadi suatu bukti kita mengasihi Kristus, menghargai Kristus gitu, menghargai yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa ya anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa beristirahat atau menyempatkan waktu untuk tidur itu merupakan suatu hal yang penting dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus saja menyempatkan waktunya untuk beristirahat. Kenapa kami tidak sebagai manusia yang terbatas? Tuhan Yesus, ajar kami selalu Tuhan untuk mengenal atau mengetahui kebenaran firman-Mu, biar kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa kami. Terima kasih Yesus, amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat untuk hari ini dalam pembelajarannya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.